Hai teman-teman, berjumpa lagi nih dengan Ilmu Giziku. Teman-teman pada tahu nggak ya, jika menurut laporan SDKI atau Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 2012, pencapaian ASI eksklusif adalah 42%. Sedangkan berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2013, cakupan pemberian ASI usia 0 sampai 6 bulan hanyalah 54,3%. Padahal nih, WHO atau World Health Organization merekomendasikan bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Padahal kita tahu ya bahwa ASI ini merupakan zat gizi yang paling baik bagi bayi, terutama di usia 6 bulan pertamanya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan ASI ini bisa dikatakan sebagai sumber gizi yang terbaik? Nah, daripada teman-teman mengira-ngira, kali ini Ilmu Giziku akan bahas mengenai peranan ASI nih, baik dari kesehatan si bayi dan juga ibu tentunya ya. Tapi sebelum nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar teman-teman tahu nih informasi terupdate seputar gizi dari Ilmu Giziku. Jadi kenapa sih ASI atau air susu ibu ini digadang-gadang sebagai zat gizi yang terbaik bagi manusia? ASI ini mengandung berbagai macam faktor yang sangat baik untuk membantu menjaga bayi dalam melawan infeksi dan peradangan, serta berkontribusi dalam perkembangan sistem imun dan kesehatan mikrobiota usus bayi. ASI ini sangat unik teman-teman. Karena kandungan ASI pada bayi yang lahir prematur atau kelahiran kurang dari 36 minggu dan A-term atau kelahiran cukup bulan yaitu lebih dari 36 minggu sangatlah berbeda. Jadi cairan pertama yang diproduksi ASI disebut dengan kolostrum. Kolostrum ini warnanya agak kekuningan, jumlahnya biasanya sedikit karena menyesuaikan ukuran lambung bayi yang baru lahir. Tapi walaupun jumlahnya sedikit, kolostrum merupakan sumber gizi yang kaya akan faktor protektif imun seperti sekretory IgA, lactoferrin, dan sel darah putih. Kolostrum juga memiliki faktor perkembangan seperti epidermal growth factor. Nah, sekitar 3 hari setelah bayi lahir, biasanya ASI yang diproduksi ibu mulai semakin banyak nih jumlahnya teman-teman. Dan ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebutuhan bayi karena pertumbuhannya yang cepat. Apakah ASI hanya mengandung faktor protektif dan perkembangan saja ya? ASI juga mengandung zat gizi makro yaitu lemak, karbohidrat, dan protein. Nah, kandungan nilai zat gizi makro ini bagi tiap individu beragam ya teman-teman, karena bergantung dari apa yang dikonsumsi oleh si ibu dan etnisnya. Tapi dikutip dari Australian Breastfeeding Association, rata-rata kandungan nilai zat gizi makro ini sekitar 1,2 gram per desiliter untuk protein, 3,6 gram per desiliter untuk lemak, dan 7,4 gram per desiliter untuk laktosa, yang merupakan karbohidrat utama pada ASI. Lantas, berapa ya energi total yang dikandung dari ASI ini? Nah, kira-kira sekitar 70 kilokalori per desiliter. Dan secara signifikan dikaitkan dengan kandungan lemak pada ASI. Menurut buku Advance in Experimental Medicine and Biology, protein pada ASI terdiri dari kasein, alfa-laktalbumin, lactoferrin, sekretory immunoglobulin IgA, lisozim, dan serum albumin. Lalu, bagaimana dengan kandungan lemaknya? Lemak ini adalah komposisi utama dari zat gizi makro yang terkandung di ASI. Semakin penuh ASI pada payudara yang menyusui, semakin rendah konsentrasi lemak pada ASI. Sedangkan semakin sering payudara dikosongkan, semakin tinggi konsentrasi lemaknya. ASI yang keluar pertama kali disebut dengan form milk, di mana form milk ini mengandung lebih banyak protein dan hanya sedikit kandungan lemak. Sedangkan lemaknya sendiri atau hind milk lebih banyak terkandung pada ASI yang tersisa. Biasanya form milk dan hind milk bisa dibedakan dari warnanya ya teman-teman. Semakin tinggi kepekatannya, hind milknya, maka semakin banyak kandungan lemaknya. Nah, bicara soal lemak nih, kandungan asam lemak pada ASI ini sangat bervariasi pada setiap ibu. Jadi, jika ibu mengonsumsi banyak asam lemak rantai panjang atau PUFA seperti omega 3, maka proporsi kandungan PUFA akan lebih banyak pada lemak di ASI. Lanjut nih, yang tidak kalah penting, yaitu karbohidrat utama pada ASI, yaitu laktosa. Ada juga kok karbohidrat lainnya seperti oligosakarida dengan kandungannya sekitar 1 gram per desiliter. Jadi
cuman zat gizi makro aja nih. Gimana dong dengan zat gizi mikronya? Oh, pasti ada dong. Contohnya vitamin. Dari vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, K hingga vitamin yang larut air seperti B dan C. Semuanya terkandung di ASI. Tapi semua ini bergantung dari apa yang dikonsumsi ibu ya. Contohnya nih, jika ibu seorang vegan, maka akan besar kemungkinannya sang ibu mengalami defisiensi atau kekurangan zat vitamin B12 karena vitamin B12 ini paling banyak kandungannya di produk-produk hewani. Tidak kalah juga mineral dan iodin ya. Nah, ini nih bagian yang terpenting teman-teman. ASI memiliki faktor bioaktif dan anti-infektif. Faktor bioaktif pada ASI mengandung sel hidup, antibodi, sitokin, growth factors, dan hormon. Faktor bioaktif merupakan elemen yang memiliki efek pada proses biologis dan secara langsung memberi dampak pada fungsi tubuh atau kondisi kesehatan bayi. Dan yang tak kalah pentingnya adalah anti-infective factors pada ASI yang membantu menjaga terjangkitnya infeksi dan peradangan. Tadi sempat kita singgung ya bahwa ASI mengandung sel-sel hidup. Nah, pada awal-awal masa menyusui, bayi yang menyusui mampu menerima hingga 10⁻12 sel darah putih ibu melalui ASI setiap harinya loh. Nah, ASI juga mengandung oligosakarida nih, di mana berfungsi sebagai prebiotik yang baik bagi mikrobiota usus. Oligosakarida ini juga bekerja sebagai decoys untuk patogen seperti virus, bakteri, dan parasit. Kok bisa ya? Bisa, karena patogen ini nantinya akan berikatan dengan oligosakarida pada pencernaan bayi lalu terbuang melalui feses. Itu tadi kandungan dan peranan ASI yang baik untuk bayi ya teman-teman. Tapi ada nggak ya manfaat si ASI bagi ibu sendiri? Tentunya ada dong teman-teman. Yang jelas, menyusui ini sangat-sangat menghemat dana dan waktu. Menyusui juga mampu menjaga ibu dari berbagai penyakit terutama kanker ovarium dan payudara. Selain resiko penyakit kanker, ibu yang menyusui bayinya juga memiliki resiko rendah terjadinya penyakit tekanan darah tinggi, artritis atau radang sendi, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2. Selain itu, menyusui juga memiliki keuntungan secara emosional untuk ibu, seperti peningkatan rasa percaya diri, rasa rileks dan tenang karena produksi dari hormon oksitosin dan prolaktin, dan yang tak kalah penting yaitu ikatan antara ibu anak yang terjalin di saat menyusui. Jadi banyak banget ya ternyata manfaat dari memberikan ASI baik untuk si bayi dan ibu. Bagaimana bagi ibu bekerja yang hampir 3/4 waktunya di kantor? Ibu-ibu bisa banget nih menggunakan pompa ASI elektrik ya. Jadi tetap bisa dong mengasihi sambil bekerja dengan cara pumping setiap 3 jam sekali. Oh ya, tips juga nih agar aliran ASI tetap lancar, jangan lupa untuk mengonsumsi air mineral 3 liter per hari ya, karena ibu yang mengasihi akan cenderung mengalami dehidrasi. Oke, tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang. Karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Dr. Betslina Sukmawati dari Ilmu Giziku. Undur diri ya. See you on the next video. Bye-bye.